going to continue unit 5. Yeah. Advanced interview technique. Teknik interview lanjutan. Ya. Minggu lalu fotokopinya udah pernah saya kirim. Oke, unit 5, handling competency based question. Ya, bagaimana cara menghandle kompetensi, kemampuan yang didasarkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Ya, kompetensi. Sekarang pengertian kompetensi. Kompetensi are combination of knowledge, skill, and behavior required to do the specific job. Ya. Artinya apa? Kompetensi adalah gabungan dari pengetahuan, skill atau kemampuan, keterampilan, dan behavior. Behavior adalah perilaku atau karakter yang dikehendaki untuk melakukan tugas-tugas khusus. Nah, seperti ini. Misalkan kompetensi yang dikehendaki adalah tell me about time when you had to make a difficult decision. Oke, ceritakan tentang kondisi waktu ketika Anda memiliki keputusan yang sulit. Nah, misalkan ya sekarang misalkan saya dulu pengalaman adalah menghandle SPG. Bagaimana penjualan SPG itu selalu meningkat, ya. Sementara kita sudah memberikan motivasi yang begitu banyak kepada SPG. Kemudian, ya ini jawabnya adalah pengalaman-pengalaman Anda, ya. Misalkan saya dulu kerja dalam menangani SPG, ya saya akan motivasi tentang SPG tersebut. Misalnya SPG tidak bisa menjual, saya akan berikan tester atau test case, tester untuk produk saya. Ketika saya jadi SPG, mengepalai SPG atau sebagai koordinator SPG, saya harus memberikan contoh, ya, bagaimana cara memasak makrel atau sardin, bagaimana cara menumis yang baik, bagaimana kalau customer yang pertama ingin membeli, bagaimana dia ingin mengetahui produk kita ketika mereka mencium aroma bawang putih dan kemudian kita menuangkan tester mackerel, kemudian mereka kan punya aroma tersendiri. Nah, mackerel ini tolong dicicipin. Nah, seperti itu. Ini adalah inisiatif untuk menangani keputusan yang sulit. Anggita, halo Anggita. Ya, halo Mister. Kamu pernah nggak menangani keputusan yang sulit di perusahaan? Kasih contoh, bisa nggak untuk temennya? Sharing di sini. Belum pernah, Mister. Oh, belum pernah. Nisa Maulinda. Pernah nggak? Belum pernah, Mister. Siapa yang sudah pernah menangani keputusan yang sulit? Indri, pernah nggak, In? Indri punya pengalaman kerja? Belum, Mister. Ini belum pernah pengalaman kerja, Mister. Oh, gitu. Ilham Zaki. Ilham kok nggak pernah kelihatan ya? Ilham Zaki Pratama. Halo Ilham.
Where are you? Mutiara, Musdalifah. Do you have any experience? Kalau misalkan pengalaman kayak bimbang sulit gitu sih belum ya Mister. Di Oh kerjaan gitu. iya. Bisa ditangani semua ya. Ya. Terus Alisa Putri dulu pernah kerja di mana? Iya, Mister. Do you have any experience? Punya pengalaman kerja dan Anda harus mengambil keputusan yang sulit saat itu? Aku sih belum pernah ngalamin masa sulit, Mister. Gitu. Ya, sekarang saya lanjutkan ya. Yang kedua, ketika di interview, tell me about the time when you demonstrate good customer service. Ya, ceritakan ketika Anda mendemonstrasikan bagaimana Anda sebagai seorang customer service yang baik. Ya, seperti itu. Bisa nggak? Anda harus menceritakan pengalaman sebagai customer service yang baik. Ya. Terus kemudian yang ketiga, tell me about time when you show the strong leadership. Misalkan Anda harus memimpin dalam satu teamwork, bahwa Anda sebagai leader yang kuat, yang baik. Artinya bagaimana cara menginstruksikan, memberikan perintah-perintah yang efektif, bagaimana bahasa yang baik yang digunakan, dan seperti itu. Itu strong leadership ya. Jadi bagaimana seorang leadership jangan memaksakan, tapi memberikan perintah tapi bisa dipatuhi oleh bawahannya. Yang keempat, tell me about time when you played an important role in team. Oke, ceritakan saat Anda memiliki peran yang sangat penting, dalam teamwork. Ya, seperti itu. Ya, dalam kerja teamwork Anda harus bisa membagi. Ya. Kemudian yang terakhir, tell me about the time when you experience pressure at university or at work. Ya, misalkan ketika di LP3I Anda merasa tertekan ketika Anda menjalankan suruh menghitung tentang membuat laporan. Ya Ahmad Tahari. Ya, misalkan Anda di LP3I, apa kondisi yang paling sulit ketika Anda harus menyerahkan tugas dengan waktu yang tersedia terbatas? Wildan, pernah nggak Anda pengalaman di LP3I? Punya pengalaman pressure, merasa tertekan dari dosen. Apa Wildan? Halo Wildan. Apa Mister? Pernah nggak Anda bisa menceritakan pengalaman yang membuat Anda tertekan ketika mendapat tugas dari dosen? Misalkan tugas apa? Paling dari bayar. Hah? Dari apa? Jauh ini belum. Oh ya, kalau masalah jauh ini belum. Ya, masalah bayaran jangan disinggung ya kan. Karena pressure, misalkan bayaran harus mengikuti ujian dan lain sebagainya, itu nggak ada hubungannya ya. Yang ini belum ada ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang a common technique for planning, structuring answer to competency based. Ya, bagaimana teknik-teknik yang umum untuk membuat planning atau perencanaan, structuring, bagaimana menyusun
jawaban berdasarkan kompetensi. Set scene and give the context. Give an outline of specific real situation. Ya, jadi buatlah rancangan terlebih dahulu dari konteks untuk membuat outline. To give you outline, ya. Outline atau rancangan yang secara khusus dalam situasi nyata. Seperti itu. Ya. Semua, ya. Ketika Anda mau interview, harus membayangkan hal seperti apa yang harus saya lakukan. Misalkan saya mau mendemonstrasikan, waktu itu saya mau mendemonstrasikan untuk micro teaching. Micro teaching yaitu bagaimana mengajar di dalam ruang kelas dengan audiens yang ada, seperti itu. Ya, waktu itu saya membayangkan waktu di Pertamina, saya menyambut baik tes itu. Dan ketika saya micro teaching, saya mendemonstrasikan bahwa I can teach you English, learning English by dancing. Nah, saya menggunakan langkah-langkah itu. Nah, seperti itu, mendemonstrasikan hal yang spesifik. Ya, di sini saya nggak bisa memperagakan. Kalau di depan kelas ya mungkin bisa, ya. Misalkan saya melangkah ke kanan, itu to be, to-be-nya ada is, ya. Misalkan kaki saya 2 gerak, to-be-nya adalah are. Saya mau melangkah ke depan, to-be-nya adalah will be. Ketika mundur ke belakang, to-be-nya adalah was. Ketika mundur ke belakang 2, to-be-nya were. Itu untuk menunjukkan gerakan-gerakan mana jamak, mana tunggal, mana lampau, mana future, seperti itu. Kemudian go into the more detail and identify specific aspect. Oke, cobalah Anda mengidentifikasi lebih spesifik, lebih detail, dan memfokuskan mengapa, ya. What was the target to or as necessary to improve the situation? Apa targetnya untuk yang diperlukan untuk memperbaiki situasi ini? Ya, karena waktu itu saya mengajarkan bahasa Inggris, targetnya adalah untuk membedakan jenis to be is, am, are, ya. Terus untuk membedakan jenis to be yang past tense itu adalah was, were, untuk membedakan to be yang future, will be. Nah, di situ dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, audiens itu sudah mengetahui bahwa saya sangat menguasai metode ini. Nah, seperti itu. Describe a specific action. Gambarkan tindakan yang secara khusus. Sehingga Anda bisa mendapatkan order untuk memperbaiki situasi ini. What did you do? Apa yang Anda lakukan? Apa yang telah Anda lakukan? How did you do it? Bagaimana cara Anda melakukan? When did you do it? And why did you do it? Mengapa Anda melakukan hal itu? Ya, seperti itu. Padahal yang saya lakukan tadi English by Dancing itu karena saya mengajarkan LP3I dan kebetulan anaknya nggak bisa semua. Sehingga ketika saya lakukan di tempat baru, itu ya membuat orang-orang tertawa gitu, bahwa kita bisa melakukan secara gesit dan lincah. Finish by talking about the outcome. Ya, finish. Oke, selesaikanlah tentang
bagaimana membicarakan tentang outcome. Outcome itu hal-hal yang menjadi sasaran. Different it, ya. Dan Anda harus membuat sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan demonstrating your skill. It is essential to provide evidence how you acted in real situation in the past in order to show you have the transferable skill required for the job you are applying for. Ya, sangatlah penting Anda menyajikan bukti-bukti, ya, bahwa Anda telah melakukan dalam situasi yang nyata in the past, pada masa lampau, agar Anda menunjukkan bahwa ilmu itu yang Anda atau keterampilan yang Anda miliki sangat dibutuhkan untuk pekerjaan yang sedang Anda lamar. Nah, seperti itu. Ya, waktu itu saya mendapat tawaran dari BCS. BCS itu adalah agen untuk untuk di Papua itu Freeport, agen Freeport. Ya, Business Communicative Service. Nah, waktu itu saya diminta untuk menjelaskan bagaimana konsep Anda tentang pengajaran bahasa Inggris. Saya mengatakan bahwa di dalam pengajaran bahasa Inggris saya akan menggunakan metode kognitif. Kognitif yaitu pengetahuan yang saya miliki, psikomotorik yaitu bagaimana saya mengajarkan, ya, orang asing itu dengan psikomotorik, bagaimana auditorialnya dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Terus kemudian di samping itu saya juga harus menggunakan metode kinestetik. Kinestetik adalah gerak. Ya, dengan itu maka si audiens saya yang menjadi bule sebagai target itu akan tertarik dengan bahasa Inggris saya, dengan bahasa Indonesia saya, ya, seperti itu. Jadi kalau Anda diminta mendemonstrasikan pengalaman Anda, nah, Anda harus bisa menyebutkan. Nah, saya akan mengetahui Wildan, do you have any demonstration? Bagaimana cara mendemonstrasikan kemampuan Anda, skill Anda? Wildan? Iya, Mister. Tolong ceritakan bagaimana cara mendemonstrasikan atau menunjukkan secara operasional kepada perusahaan bahwa Anda terampil dalam menghadapi situasi apapun. Apa, Wildan? Dengan saya memiliki sikap yang tenang, saya bisa berpikir lebih jernih dalam menentukan satu keputusan. Bisa nggak ceritakan secara operasional Mister. pengalaman Anda? Anda kerja di mana, Wildan? Anda kerja di mana, Wildan? Bisa nggak ceritakan pengalaman Anda secara operasional? Wildan? Why they keep silent? Enggak, Mister. Hah? Halo? Halo, ya. Enggak di silent, Mister. Cuma banyak jaringannya, Mister. Oh ya, sekarang. Ya, I would like to know your own competencies.
How to demonstrate your skill. Bagaimana cara mendemonstrasikan keterampilan Anda? Ada yang bisa? Keterampilan. Ya, keterampilan bahwa ini loh saya mampu gitu. Pernah kan tadi saya tunjukkan ya. Itu lebih ke arah soft skill apa hard skill, Mister? Dua-duanya. Dua-duanya. Kali Seperti dengan saya saya memiliki. Hah? Saya mister. Ya, oke. Laila Cahyo. Bisa nggak? Saya akan mempromosikan gitu ya kan skill Ya. saya kan gitu. Saya akan menunjukkan sertifikat. I want to tell you about my skill. Certificate is in hard skill. I have computer certificate. So basic my computer is Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Jadi buktinya itu sertifikat, Mister, ya kan? Okay, good. Terus I have junior accounting competency certificate. So basic my skill is analyzing data, finance report, and budget. Okay, good. Ya, itu bagus sekali ya. If you have the certificate with you, if you handle the certificate with you, so you can show directly to the interviewer. Ya betul, bisa langsung ngasih tahu unjuk buktinya ya, Mister. Kalau saya, ya, ini resep dari saya. Kalau saya berikan bukti-bukti nyata ketika saya mentraining, ya, mentraining di Angkasa Pura, di mana? Pertamina, di BI, terus ya di mana-mana. Bahkan termasuk ketika saya harus berhadapan dengan menteri sekalipun, saya tunjukkan, ini loh, saya berhadapan dengan Anies Baswedan. Saya waktu itu sebagai penerjemah untuk Osamu Miyata, Profesor Osamu Miyata. Beliau adalah sejarawan Jepang dari Shizuoka University. Nah, dari situ orang akan memberikan harga kepada saya, ya. So how much money do you want to appreciate me? Berapa banyak uang yang bisa Bapak berikan kepada saya? Itu saat itu ya, saat sebelum pandemi. Ya kalau cuma LP3 masih belum dapat lah. Ya kalau di perusahaan saya pernah dapat untuk sekali ngajar itu 1 juta, ya 2 jam lah. Karena audiens saya adalah para kepala divisi di Angkasa Pura. Kepala divisi semua ya, seperti itu. Jadi karena kepala divisi semua, saya akan memberikan kiat-kiat dalam bahasa Inggris, terutama dalam presentasi, ya, seperti itu. Jadi tolong tonjolkan, meskipun bahasa Inggris saya pas-pasan, tapi ya saya tonjolkan adalah ini loh teknik presentasi. If you are going to know the presentation, you should follow me. The presentation, there is the presentation by using the communicative approach, ya seperti itu. Bagaimana yang namanya presentasi yang pendekatan secara komunikatif. Kemudian contoh-contohnya dan sebagainya, ya seperti itu. Wildan, do you want to say something? Iya, Mister. Mau menambahkan sesuatu? Kita diskusi. Barangkali dengan menjanjikan kedepannya itu bisa menarik hati HRD dan owner. Contohnya apa? Ya, seperti halnya kayak saya sudah terbiasa untuk dipacu waktu, dan nanti saya disuruh lembur ataupun jam kerja lebih, saya sudah terbiasa. Gitu ya. Ya bagus. Ya.
Ya, boleh. Terus kemudian kalau Anda bekerja di perusahaan yang besar dan memiliki nama, misalkan ada lemburan saya besar. Nah, misalkan saya kerja di, maaf, waktu itu TV Jepang ya. TV Jepang, saya yang memperkerjakan saya itu adalah TV Asahi. Sementara perilaku TV Asahi itu ada rate-nya dalam menggaji saya satu hari itu 200 US dollar. 200. Tapi itu baru sampai jam 6 sore. Misalkan jam 6 sampai jam 9 masih dihargai 200 US dollar. Itu waktu itu dolar 10.000. Jadi saya sehari mendapat 400 US dollar. Itu kalau di TV Asahi. Waktu Jogja gempa. Nah, waktu itu. Jadi sehari kalau di equal 4 juta. Itu sehari. Ya. Waktu kemarin Asian Game. Asian Game kalau di Jakarta itu pasti 100 US dollar. Tapi US dollar saya yang saya terima adalah $1 adalah 15.000. Jadi teman saya mentransfer saya itu dalam bentuk rupiah 15.000. Jadi saya diuntungkan dalam waktu 5 hari ya menggait TV Jepang waktu itu TBS, Tokyo Broadcasting System. Nah, itu yang bekerja saya, dan orang Jepang itu adalah sangat menghargai saya yang senior. Ya meskipun saya orang Indonesia tapi lihat rambut saya putih, nah, itu orang Jepang sangat menghargai. Maka hotel saya lebih tinggi daripada orang Jepang. Misalkan hotel saya bintang 5 di daerah Blok M, ya, Mahakam, nah di situ itu harga hotel saya sehari semalam itu 3.500.000. Sementara orang Jepang sendiri 2 juta. Kenapa begitu? Nah, itu perlu karena orang Jepang sangat menghargai senioritas. Ya. Saya 3.500.000. Sedangkan teman saya 4.500.000. Karena teman saya lebih senior dari saya. Itu sebagai koordinator TV Jepang. Namanya Pak Kamil. Seperti itu. Ya. Terus ya demonstrating your skill. Nah, ketika Anda diminta untuk mendemonstrasikan skill Anda, kemampuan Anda harus cepat. Waktu itu saya pernah ditanya ya sama NDN. NDN itu Nihon Denpan News. Itu TV yang pertama mengajak saya ke Aceh. Saya waktu itu diwawancarai. Aming, do you have any idea to make the documentary film? Yes, I have. How many ideas do you need? Ya, waktu itu namanya Mr. Otsuki ya, Otsuki-san. Oke, kemudian saya jawab secara cepat. Oke, how many ideas do you need? Firstly, I would like to show you about the life of the people, of Jakarta people during journey on the train. Ya, waktu itu. Oke, sekarang Anda akan saya berikan gambaran tentang perilaku orang Jakarta ketika naik kereta dari Jakarta ke Bogor atau sebaliknya Bogor ke Jakarta. Saya menceritakan begini. Life in the train, it was very crowded. On the train, at the moment, it was very crowded because on the train you can see the people selling many fruits. Yeah, people selling vegetable. People, besides that, on the train you can see the people entertain us.
samping itu on the train banyak orang penghibur, ada pengamen, ada juga topeng monyet, seperti itu. On the train there is a monkey, ya, seperti itu. Jadi Jepangnya terperangah, ya, seperti itu. Kemudian saya kasih ide yang kedua. Okay, and I would like to show you again the life in the garbage place. We call it Bantar Gebang. Ya, kehidupan di Bantar Gebang. Bantar Gebang is in the border of Bekasi and Bogor, where Jakarta people throw some garbage, throw some waste from Jakarta. But the people of Bantar Gebang always compete each other. Yeah, mostly they are dominated from special ethnic. The ethnic are from Madura and Indramayu. Sorry, yang ada dari Indramayu, ya. Seperti itu, ya. So they compete each other. Even I throw the garbage at the middle of night. Nah, seperti itu. But the people of Bantar Gebang, yeah, they compete each other. Even I throw some waste of the expired tin, expired tin fish coming from Malaysia, but the people of Bantar Gebang compete the tin, and they don't care of their healthy also. Ya, mereka nggak peduli dengan kesehatannya. Yang paling penting, the most important is that they can get the food, okay, from the expired canned fish. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada wawancara seperti itu, Anda harus menyambutnya dengan baik, ya, dengan penuh antusiasme, ya, seperti itu. Is there any question? Ada pertanyaan nggak? Belum, Mister. Nah, sekarang ada talking about your weakness. Berbicara tentang kelemahan. Turning negatif into positif. Anda harus merubah yang negatif menjadi positif. In an interview, you will almost certainly face challenging questions which attempt to assess your suitability for the job. Di dalam interview, Anda akan selalu menghadapi beberapa pertanyaan yang menantang yang mencoba untuk memberikan akses bahwa Anda memiliki pekerjaan yang sesuai. It is vital to avoid getting caught in the trap of saying negative thing about yourself. Adalah sangat penting untuk menghindari tertangkapnya Anda terjebak dari pertanyaan negatif tentang diri Anda. Preparing for this difficult question. Jadi kalau Anda mendapat weakness tentang apa, sebutkan kelemahan Anda. Nah, seperti itu. Saya mau tanya, Irlina, sebutkan kelemahan Anda. Cara menjawabnya apa? Laila, Anggita. Lina ada, Mister. Ya. Laila ada, Mister. Ya, oke. Laila. Oke. How do you answer if I ask what is your weakness? My weakness is that difficult to make decision quickly Oke, terus? and not careful in calculating large amount. Therefore, I have experience as a cashier. I need calculator to solve my problem.
Oke, good. Ya. Ya. Misalkan tadi udah benar ya. I'm difficult in calculating. That is why I need the calculator to give the exact answer, exact reply. Nah, seperti itu. Misalkan juga, I am forgetful. Therefore, I need I should take note in any time I remember. Saya sangat pelupa. Oleh karena itu, saya harus membuat catatan kecil ketika kapanpun saya memiliki masalah untuk mengingatkan beberapa kelupaan saya gitu. To remind my forgetfulness. Seperti itu. Ya, kelemahan atau forgetfulness. Terus kemudian I don't like. Ya, ini boleh Anda tulis ya. I don't like if the condition, I don't like working if the condition of working is messy. Ya, saya tidak suka bekerja di kantor kalau kondisi kantornya adalah messy. Messy itu apa? Berantakan. Jadi seolah-olah Anda itu orang yang bersih gitu ya, orang hebat, sempurna seperti itu. Itu membuat penilaian tersendiri. Terus sekarang siapa nih? Alisa Putri. If I ask you about the weakness, how do you answer? Halo Arisa. Nisa Maulida. Ya, Mister. Sebentar, saya lagi di toilet, Mister. Oh, ya, oke. Ya, maaf ya, Mister. Ya, gak apa-apa. Wildan, how do you answer if I ask you your weakness? On Indonesian, Mister. Oke, Indonesian. Ya, boleh campur-campur. Yang penting intinya dapat. Saya memiliki kelemahan dalam mengatur waktu. Tapi dengan itu saya selalu membawa catatan tersendiri apabila memiliki perjanjian dalam menyelesaikan tugas atau laporan. So, you should change in English. Okay. Ya, misalkan I have the weakness of making the note. Okay, if I make the promise, I should take the note. I must take the note in any time, in any condition, so that all of the promise can be fulfilled on time. Seperti itu. Ya, Nisa, what about you, Nisa? Do you have any weakness? Iya, Mister. Ya, apa kelemahan Anda? Saya kadang pelupa, Mister. Terus? Ya, Kadang ketika kelemahan itu jangan. Ketika Iya, kelemahan saya jangan. Ada kelemahan itu jangan disebutkan kelemahan toh, tapi harus disebutkan beberapa trik Anda. Oh, ketika saya pelupa, saya sadar saya pelupa. Ya, I realize that I'm easy to be be forgetful. That is why I should take the note anytime I want to make the action. Itu, ya. Gimana? Mau melanjutkan apa barusan? Bisa? Ya, dari pelupa tadi mau diapain? Pernyataan ya, pelupa? Mister. Saya itu, Mister, selalu mencatat segala sesuatunya di notes HP. Oh, Karena gitu. HP kan selalu dipegang, Mister. Ya. Terus kemudian HP-nya juga harus pasang alarm. Ya, untuk mengingatkan semua tindakan. Seperti itu. Iya, Ya. Mister. Oke. Alisa Putri, you want to add something? Udah dari belakang tadi.
Iya, Mister, sudah. Ya. Bagaimana kelemahan Anda? Kelemahan saya pelupa. Karena saya pelupa, jadi saya kadang selalu bawa buku catatan untuk mencatat apa yang saya harus kerjakan dan apa yang nanti harus saya kerjakan, Mister. Oh gitu ya. Ya, Bagus. Mister. Ya, oke, good. Irlina. Ya, Mister. So what is your weakness? Apa kelemahan Anda? Kelemahan saya adalah saya kelemahan saya ini, Mister. Apa? Continue it. Apa? Kelemahan saya itu, Mister, apa namanya, saya nggak bisa di tempat yang kotor. Maka dari itu saya harus I am have to clean before I am masuk kantor. Ayo ke kantor apa? Oke. I must clean before coming to my office. Oke. Ya. Ya, boleh, boleh. I don't like the messy condition. Messy itu berantakan. Ya. Irsyad, mana Irsyad? What is your weakness, Irsyad? Tadi ada yang mau masuk Irsyad. Ya, oke. What is your weakness? How to show that you are not weakness? Turning negatif into positif. Ya, Irsyad. Kelebihan dan kelemahannya, Mister. Ya, Kelebihan saya bisa kelemahan tapi menjadi kelebihan. Bisa nggak? apa, Mister? Kalau Anda ditanya kelemahan, sebutkan kelemahan tapi di cover dengan beberapa kelebihan yang Anda. Bisa nggak? Oke. Apa? Bisa, Mister. Apa? Kelemahan saya gugup kadang. Oh gitu. Terus how to Tapi saya eliminate your bisa nervousness? mengatasi itu dengan public speaking. Hah? Oke. Tapi saya bisa public speaking, Mister. Oh bagus bagus ya. Ya. Misalnya, oke. Ya, ada 3 tahap ya. I'm easy to get nervous. How to eliminate my nervousness? I always pray to the God. Yeah, I should say, Rabbi Sroli Saudari Waisirli Amri Wahlu Gatami Lisani Faukoli ya gitu. Itu bisa juga dipakai. Naam, Syekh. Hah? Kenapa? Baik, Mister. Nah, kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa Anda sangat religius. Nah, seperti itu ya. Ini yang saya dapatkan ya. Baik, Mister. Kemudian ada juga misalkan Anda menyebutkan kelemahan saya adalah my weakness, I can be workaholic ya. Saya bisa lupa waktu ya. Kelemahan saya adalah lupa waktu kalau sudah bekerja dengan asik dengan apa yang saya lakukan. Nah, biasanya kalau Anda mengatakan asik bekerja, bidang apa yang selalu Anda sukai sehingga Anda asik dalam pekerjaan itu? Nah, kira-kira apa? Bidang apa yang Anda sukai? Yang paling membuat Anda workaholic? So, what domain do you like? Kemudian asking the question of yourself, of your own. It is very common for interviewer to close an interview by asking if the candidate any question. Nah, kalau Anda diminta, apakah ada pertanyaan untuk saya? Misalkan si interviewer menanyakan seperti itu. Terus kemudian kesempatan apa yang harus Anda dapatkan? Indri, mana Indri? Indri. Iya, Mister. So,
kalau saya sih pewawancara. Apakah ada pertanyaan untuk saya? Kira-kira apa? Tidak tahu, Mister. Oke. Nah, kalau ada, Anda jangan menyia-nyiakan kesempatan. Misalkan Anda bisa menanyakan, Pak, bagaimana orientasi perusahaan Bapak? Apakah perusahaan Bapak ekspor ke negara tertentu? Negara mana yang biasa menerima ekspor dari Indonesia? Nah, seperti itu. Kalau kita menanyakan perusahaan yang berorientasi ekspor, berarti perusahaan itu akan mendapat incoming, ya, income dari luar negeri dalam bentuk dolar kan. Nah, seperti itu. Berarti kalau perusahaan itu biasa menerima dolar, berarti perusahaan itu solid atau kuat. Nah, seperti itu. Jangan disia-siakan kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Nah, kemudian dealing with telephone interview. Pernah nggak Anda mendapat telepon dalam interview? Ya, employers often use telephone interview for recruitment. Ya, si pemberi kerja biasanya menelpon untuk interview, untuk rekrutmen. As a way of screening large number. Sebagai jalan bentuk untuk menyaring aplikan dalam jumlah yang besar. Before selecting small pool of candidate face to face, ya. Jadi ada hal yang diuntungkan untuk Anda bila mana menerima telepon, ya, interview lewat telepon. Pertama adalah apa? Anda nggak terbatas oleh pakaiannya harus rapi dan lain sebagainya. Tinggal Anda bisa menjawabnya enggak, ya. Tinggal apakah Anda bisa ramah, bisa smile, bisa menggembirakan si penelpon itu dan sebagainya. What are the advantage of telephone interview for the candidate? Apa sih keuntungan interview lewat telepon? Kapan waktu yang paling sesuai to arrange the telephone interview, ya? Jadi Anda bisa mengarrange dalam bisa mengarrange interview lewat telepon. Misalkan gini, kapan Bapak berkenan untuk ditelepon ketika saya harus mengikuti interview lewat telepon. Seperti itu. When do you convenient to accept my telephone call? When do you feel convenient to accept my telephone call? Jadi kata-katanya harus sesuai. Kapan Bapak berkenan untuk menerima telepon saya? Nah, seperti itu. During the interview, ya, smile. Smile as this will help you relax and project positive image. Jadi tersenyum itu akan memproyeksikan kesan positif. Ya. Will alter the tone of your voice. Speak slowly and clearly. Bicara dengan pelan dan jelas. It is perfectly acceptable. Ya, dapat diterima secara sempurna. Take your time when you answer question. Ya, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya ketika menjawab pertanyaan. Give the short and memorable answer. Berikan jawaban yang pendek dan bisa dikenang. Ya, memorable answer. Use the person's title. Ya, gunakan dengan Mr. atau Mrs. Ya. Keep a copy of your CV. Ya. Ketika Anda telepon, sebaiknya Anda berikan CV Anda harus tersedia di atas meja, ya, seperti itu.
have the pen on paper. Jadi milikilah pulpen dan kertas di atas meja Anda. Jadi Anda kan punya ingatan yang terbatas. Jadi ada apa-apa harus dicatat. Oke, mungkin itu saja yang saya terima di unit 5. And next week we are going to continue follow up the interview ya. Bagaimana memfollow up tentang interview, bagaimana memfollow up tentang dari hasil lamaran Anda. Seperti itu. Is there any question? Ada pertanyaan? Halo? Any question? Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Hari Rabu harusnya siapa? Pak Minggu ya? Iya. Iya, Mister. Pak Minggu. Pak Minggu ngajar apa? Perusahaan. Oh, anggaran perusahaan. Oke. Ya, someday I will call him ya. Suatu hari akan saya hubungi Pak Minggu. Karena saya sudah kenal ya. Oke, terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Mister. Bye. Ya, see you.